ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita sudah tersambung. Coba kita angkat. Halo. Iya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Dari Abu Aziza di Goa. Ya, silahkan pertanyaannya. Iya, mohon nasihatnya Ustadz terkait untuk mengajari anak. Jadi dari umur 3 tahun itu kami sudah mendidik anak kami untuk mendirikan sholat. Insyaallah. Jadi dari 3 tahun itu sampai sekarang sampai umur 9 tahun kelas 3 SD itu sudah sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat. Cuman di belakang ini saya merasa khawatir karena kebiasaan sholatnya itu masih seperti itu saja. Jadi selalu mau disuruh begitu kan. Terus sholatnya cepat begitu, padahal hafalannya itu sudah lumayan banyak. Jadi mungkin ada ya Ustaz untuk anak saya Ustaz, supaya dia lebih bersemangat lagi untuk sholat. Padahal ini kan di sekolahnya istilahnya hampir udah 2 juz Ustaz. Cuman kalau dia sholat sendiri surat-surat pendek saja yang dibaca Ustaz. Itu kadang tidak bisa lepas ya dari tabiat anak kecil. Namanya anak kecil kadang dia senang main, senang tidak terlalu senang diikat dengan sesuatu. Ya. Hanya saja kita memberikan sesuatu yang dia terbiasa. Itu satu sudut untuk anak kecil, bagaimana membiasakan. Di sudut lain itu kadang diberikan sesuatu yang dia bisa renungi. Dia bisa renungi. Jadi ada sebagian ulama itu, dia menceritakan dirinya dididik oleh ayahnya. Dan dia masih kecil waktu itu. Dia masih kecil. Oleh ayahnya diajari potongan doa yang dia baca. Dan diminta oleh ayahnya diulangi. Dan dia renungi makna doa itu. Maka beliau pun melakukannya dan beliau katakan itu berpengaruh sekali dalam hidup saya. Berpengaruh sekali dalam hidup saya. Jadi kadang ketika anak cepat sholatnya, mungkin ada sesuatu dari fikih sholat yang perlu dimasukkan. Ya, supaya dia sholat itu karena kecintaan. Dia sholat itu karena dia merasa dirinya menikmati sholat itu dan perlu kepada sholat itu. Iya. Coba dimasukkan ke diri anak misalnya. Bagaimana kalau dia sholat ini dia menghadap kepada Allah. Nah, terus dimasukkan dari mana keindahan sebagian dzikir dalam sholat yang dibaca. Dan itu melatih jiwa. Melatih jiwa. Kemudian sudut lainnya, itu kadang perlu contoh yang baik. Jadi kadang perlu dihadirkan ya di tempat yang orang-orang yang bagus di dalam beribadahnya. Atau mungkin di bulan Ramadan ini kan banyak masjid-masjid yang melakukan sholat di malam hari. Ya mungkin digiatkan untuk menghadirkan sholat di malam hari. Terbiasa dengan sholat panjang dan seterusnya. Dan akhirnya itu menjadi suatu warna di dalam hidupnya, bisa berpengaruh. Sambil didoakan, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sepanjang anak itu dididik baik, diberi hafalan, diajar dengan pendidikan agama, ilmu itu akan selalu memperbaiki, akan selalu meluruskan. Dan insya Allah Ta'ala di suatu saat nanti dia akan berubah menjadi lebih bagus lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.